Kasus-kasus korupsi yang ada pada cuplikan awal tadi menjadi salah satu dari kesalahan yang belum bisa dihentikan sepenuhnya oleh pemerintah di negeri ini. Entah apa yang salah, namun pelakunya seperti tidak pernah merasa bersalah. Uang pajak, sumber daya alam, hingga upah kerja rakyat kerap menjadi sasaran empuk para elit pemerintah yang suka berulah. Bersama saya pada video ini, kita akan mencoba menelisik jawaban dari apa yang sebaiknya dilaksanakan oleh mereka yang duduk di kursi pemerintahan hingga menjadi sosok pemimpin di masa depan. Om Swastiastu, Om Anugerah Ketahuyan Tuwiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Niti Sastra, Bapak Ketut Pasak Gunawan SPDH MPDH, yang telah memberikan penugasan kepada saya, sekaligus video ini nantinya dapat menjadi sarana penyampaian kritik saya sebagai seorang mahasiswa untuk menanggapi kasus-kasus kepemimpinan di zaman ini. Tentunya apa yang akan tersampaikan pada video ini sudah berdasarkan hasil analisis dari sisi teks dan konteksnya. Sebelum melanjutkan pembahasan dalam video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Niputu Vivi Aprismanti, mahasiswa program studi pendidikan agama Hindu semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 2211011058. Puja dan puji syukur saya haturkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya lah saya dapat berbagi pandangan mengenai ajaran niti sastra dan kepemimpinan Hindu dengan mengangkat topik Sakya Samanta sebagai upaya membebaskan belenggu kesalahan kepemimpinan. Umat sedharma yang saya hormati, apa yang saya sampaikan nanti tidak bermaksud untuk menggurui ataupun menyiratkan bahwa saya adalah yang paling benar dalam hal ini. Namun sejatinya kita adalah makhluk pembelajar yang tidak henti-hentinya memperdalam pengetahuan, termasuk juga pengetahuan dalam kepemimpinan. Umat sedharma sekalian, Sakya Samanta merupakan salah satu dari bagian Sadwarnaning Rajaniti. Sadwarnaning Rajaniti berarti 6 sifat utama dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Salah satu bagian penting dari ajaran ini adalah Sakya Samanta, yang mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus mampu mengontrol bawahannya dan memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik. Dalam konteks masyarakat saat ini, penerapan konsep ini menjadi sangat relevan untuk mencapai kepemimpinan yang adil dan efektif. Di era saat ini marak terjadi kasus-kasus kejahatan pada pemerintahan yang dilakukan oleh pemimpinnya. Kejahatan itu terjadi akibat kesalahan yang dibiarkan secara terus-menerus tanpa adanya koreksi serta introspeksi diri dan juga bawahan. Hal-hal yang dianggap kurang pantas tetap dibiarkan menggerogoti sistem pemerintahan. Mereka yang senang berbuat kesalahan bak terlindungi di bawah kenyamanan karena tidak adanya perbaikan. Ini sungguh bertentangan dengan ajaran kepemimpinan yang seharusnya. Kita ambil salah satu contoh korupsi, yakni korupsi EKTP. Adalah salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia terkait dengan pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP yang berlangsung antara tahun 2011 dan tahun 2012. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat pemerintah dan politisi, serta merugikan negara hingga triliunan rupiah. Kasus korupsi EKTP tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat proses administrasi publik. Banyak masyarakat mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan EKTP akibat masalah dalam proyek ini, yang berdampak pada hak-hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Umat sedharma sekalian, apapun pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia sejatinya tidak ada yang 100% sempurna. Artinya pasti akan ada kekurangan serta kesalahan di dalamnya. Termasuk juga dalam memimpin sebuah organisasi,
pemerintahan hingga mengerjakan sebuah proyek. Hal tersebut sejatinya telah dijelaskan dalam Bhagavad Gita ayat 18 sloka 48 yang berbunyi Sahajam karma kaunteya sadosam apinatyaja sarwaramba hidosena dumenagnir iwawatah, yang artinya setiap usaha ditutupi oleh sejenis kesalahan, seperti halnya api ditutupi oleh asap. Karena itu, hendaknya seseorang jangan meninggalkan pekerjaan yang dilahirkan dari sifat pribadinya, meskipun pekerjaan itu penuh kesalahan, wahai putra Kunti. Dari sloka tersebut kita belajar untuk tidak serta-merta meninggalkan kesalahan itu tanpa berbuat apa-apa, apalagi sampai melimpahkan kesalahan tersebut kepada orang yang tidak bersalah. Dalam konteks kepemimpinan, kita mungkin saja berbuat kesalahan, namun perlu diluruskan di sini adalah bagaimana agar kesalahan tersebut tidak menjadi fatal dan berdampak buruk bagi orang sekitar. Maka dari itu, sepatutnya penting bagi seorang pemimpin untuk memperbaiki hal-hal yang dinilai kurang pantas atau kurang baik. Hal itu dapat dilihat dengan jalan melaksanakan controlling terhadap organisasi dan anggotanya, serta memberikan mereka jawaban terbaik atas pertanyaan-pertanyaan yang belum dipahami, serta melakukan transparansi terhadap bentuk apapun keputusan yang diambil, sehingga hal ini dapat membawa keadilan untuk sesama dan mencapai titik tujuan dari sebuah organisasi. Umat sedharma yang mulia, ajaran Sakya Samanta menekankan pada pentingnya sebuah evaluasi terhadap sistem kerja organisasi. Pemimpin harus bisa melihat kelemahan dan kelebihan dalam organisasinya. Kasus-kasus kejahatan dan kesalahan dalam pemerintahan seharusnya dapat ditangani apabila antara yang di atas dan yang di bawah memiliki visi yang sama, berlandaskan ajaran suci dan tidak bertentangan dengan hukum dan agamanya. Ajaran Sakya Samanta secara sederhana sebenarnya mengajarkan kita untuk yang pertama, mengontrol bawahan. Pemimpin harus mampu mengawasi dan memastikan bahwa bawahannya bertindak sesuai dengan prinsip kepemimpinan. Yang kedua, memperbaiki sistem. Jika ada hal-hal yang dianggap kurang baik dalam sistem pemerintahan, pemimpin harus berani melakukan reformasi untuk memperbaikinya. Yang ketiga, mengedepankan keadilan. Bagi mereka yang telah berbuat salah, sepantasnya diperlakukan sama di depan hukum dan dijerat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menjalankan konsep dan ajaran tersebut, niscaya apapun yang menjadi program kerja maupun cita-cita pemerintahan akan tercapai dengan maksimal, sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat menemukan titik kesejahteraan dan keadilan, bukan terus-menerus hanya penderitaan dan kemiskinan. Umat sedharma yang berbahagia, jika boleh saya simpulkan, ajaran Sakya Samanta hanya menjadi salah satu dari banyaknya ajaran kepemimpinan Hindu yang dapat dilaksanakan. Namun meskipun hanya menjadi salah satu bagiannya saja, hendaknya agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Apabila sepanjang penyampaian ini ada kata maupun tindakan saya yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Sebab tiada gading yang tak retak, begitu pula tiada manusia yang sempurna. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.